Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kurniawan. Saya jurusan Informatika angkatan 23 dengan NIM 2301700069. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari proses pembuatan web application untuk enkripsi dan deskripsi metode Vigenère Zipper, yang dimana saya melanjutkan untuk codingan yang minggu lalu yang sudah saya buat, yang dimana untuk metode Chart Zipper. Nah, baik teman-teman, sebelum kita melihat ke studi kasusnya, ke hasilnya, mari kita perkenalan dulu dengan Vigenère Zipper. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Vigenère Zipper adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan Chart Zipper berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Vigenère Zipper merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polifilik. Nah, cara kerja dari Vigenère Zipper sebenarnya merupakan pengembangan dari Chart Zipper. Pada sandi Chart Zipper, setiap huruf teks digantikan dengan huruf lain yang memiliki perbedaan tertentu pada urutan alfabet. Misalnya pada Chart Zipper dengan geseran 3, A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Vigenère Zipper terdiri dari beberapa sandi Chart Zipper dengan nilai geseran yang berbeda. Nah, kalau Vigenère Zipper ada dua metode, ya ada untuk metode angka dan untuk huruf. Nah, untuk angka dia hampir mirip seperti Chart Zipper, tapi dia ditambahkan dengan nilai nilai angkanya. Misalnya A ini 1. Nah, geserannya 3, berarti 1 tambah 3 menjadi 4, menjadi E. Nah, jika B nilainya kan 2. Nah, geseran 3 menjadi 5. F ya. Kalau saya F ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, baik. Untuk bagaimana cara pembuatannya, teman-teman silahkan mengunjungi profil link GitHub saya. Nah, di sini ada profil link GitHub saya yang bernama Farid ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik link ini, kawan-kawan ya, bisa klik bisa mencari nama saya ini, atau kawan-kawan bisa ini klik di link deskripsi di video ini, akan mengarah ke deskripsi ke profil GitHub saya. Nah, kawan-kawan bisa klik pada menu repository ini, teman-teman. Kawan-kawan bisa klik, kemudian kawan-kawan bisa klik ini, pilih yang kriptografi. Nah, untuk di sini kawan-kawan bisa download aja ya file app dan indeks ini, atau kawan-kawan bisa klik yang commit ini untuk melihat kode apa yang saya tambahkan, yang saya modif di minggu lalu. Nah, ini minggu yang sudah saya perbaiki ya, saya tambahkan untuk mode Vigenère Zipper. Nah, teman-teman bisa klik yang pertama ini. Nah, kawan-kawan bisa ini bisa kopas ya. Ini untuk di file JavaScript-nya, dan di bawah untuk ya. Nah, di sini untuk HTML-nya. Nah, di sini kawan-kawan bisa yang hijau ini disalin, dan yang merah ini tinggal dihapus di codingan yang minggu lalu ya. Sama seperti ini ditambahkan, saya tambahkan. Nah, sebenarnya untuk codingan minggu lalu udah ini tinggal ditambahkan ini aja. Habis itu, nah jika kawan-kawan udah berhasil untuk menyalin, kawan-kawan bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan minggu lalu mirip seperti ini ya, tanpa ada ini. Jadi saya tambahkan ini, yang dimana ketika buttonnya diklik akan mengarah ke mode untuk mengenkripsi atau deskripsi menggunakan Vigenère Zipper. Nah, jika udah berhasil, kawan bisa klik aja ini. Nah, berubah ya. Nah, di sini untuk enkripsi menggunakan metode Chart Zipper, dan di sini untuk metode Vigenère Zipper. Oke. Nah, di sini belum berhasil nih kita untuk mengenkripsi atau deskripsi untuk metode Vigenère Zipper, karena belum kita masukkan logika di JavaScript-nya. Nah, kawan-kawan bisa buka lagi ya yang tadi, kembali ke halaman sebelumnya dan masuk ke sini untuk
kita menambahkan logika, karena di sini sudah saya tambahkan codingan untuk menjalankan agar teks yang dienkripsi atau deskripsi berhasil. Nah, kawan-kawan ini tinggal hapus saja ini yang sebelumnya dan tambahkan yang warna hijau ini seperti sebelumnya ya. Ini sudah saya tambahkan. Oke, jika sudah berhasil, di sini saya sudah berhasil menyalin semuanya ya teman-teman. Sudah berhasil. Baik teman kawan-kawan, jika sudah berhasil untuk mengcopy semua codingan yang ada di GitHub saya atau di commit repo saya, maka kawan-kawan sudah berhasil. Tetapi di sini saya akan memperbaiki kode yang terjadi error sedikit, ada kesalahan error, maka kita akan perbaiki. Nah, untuk di baris 68 kawan-kawan bisa hapus saja ya. Nah, jika sudah terhapus, kawan-kawan tinggal copy di sini untuk baris 76. Nah, di copy sini, kemudian di baris satu lagi untuk di baris 96 juga. Tapi di sini kita perbaiki. Nah, di sini kita tambahin kurung di sini. Satu lagi kita akan tambahkan ini. Pas integer kita akan mengubah key-nya itu menjadi integer, tidak string. Baik, jika sudah berhasil, maka kawan-kawan kita save dulu. Maka kawan-kawan silakan buka aplikasinya. Kita reset dulu. Nah, kita coba tes apa bisa. Tuh apa Caesar shipper dulu kita tes, misalnya P, kedua harusnya P jadi R. Oke, saya jadi P N. Nah, berhasil ya. Nah, di sini ada fitur untuk ganti. Nah, di sini ini yang saya buat, yang kita tambahkan ya sebelumnya. Ini yang untuk minggu lalu. Sekarang ini untuk minggu ini. Yang dimana di sini ada metode enkripsi deskripsi menggunakan metode vGenerate Shipper. Baik, yang pertama-tama bisa kita tes ya. Untuk misalnya kita tes Farid Kurniawan. Kita tes. Nah, di sini untuk vGenerate Shipper ada dua metode ya. Menggunakan huruf atau angka untuk enkripsinya. Nah, di sini kita akan menggunakan huruf terlebih dahulu. Nah, misalnya kita tes Farid Kurniawan, misalnya hurufnya kripto, encrypt. Oke, berhasil. F kita cek apakah benar. Di sini F ke K, F ke K, P. Nah, benar ya. P ini bisa apa lagi? Huruf K, K ke R, I. Oh ini misalnya A ini ke R, A, R, A, R, R, jadi R. Benar. R ini jadi I, I, E, R, I, R ke I, ke I, Z ya. Nah, berhasil teman-teman. Nah, kemudian kita bisa salin di sini untuk mendeskripsi apakah berhasil. Kita decrypt. Nah, berhasil teman-teman untuk codingan. Nah, saya ada button untuk menghapus semuanya. Nah, kemudian kita akan tes untuk metode enkripsi menggunakan angka. Misalnya kita tes Farid Kurniawan juga. Kuncinya bisa 2, 11, 3 misalnya. Kita enkripsi. Nah, jadinya ini F, nilai F ini ditambah nilai 2. Jadi kita lihat, kita zoom. Oke, kita cari F. Tambah 2 jadi H. Betul? A ditambah 11. Karena huruf A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berhasil ya. Spasi pun dihitung teman-teman. Spasi ditambah berapa nih? 11, 3,
2, 11, 3, spasi tambah 3 ya. 1, 2, 3 jadi bintang. Berhasil ya. Coba kita tes deskripsi. Kemudian kita salin deskripsi. Oke, berhasil teman-teman ya. Jadi inilah hasil dari tambahan untuk minggu yang lalu teman-teman. Nah, ini minggu lalu dan sekarang untuk ini tambahannya. Kita akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, di sini saya membuat kita ngecek vgenerate-nya untuk mengecek di sini. Di sini apakah vgenerate zippernya true atau false. Jika false maka dia akan mengenkripsi dengan metode Caesar zipper. Jika true maka ke vgenerate zipper. Nah, di sini ada fungsi untuk ini untuk ganti ke Caesar zipper. Karena nanti akan berubah semuanya seperti title, key-nya. Untuk key ini kita akan berubah juga, ya. Kemudian toggle buttonnya juga akan berubah toggle ini. Ini akan, ini kan nggak ada, bukan nggak ada. Ada optionnya. Sini, nah ketika kita mengklik ini maka semua akan hilang. Nah, kehapus. Kita akan menjalankan fungsi yang sudah kita buat di bawah minggu lalu. Nah, di sini kita akan cek jika nilai vgenerate-nya false, maka kita akan mengganti nama-namanya. Jika true, maka akan namanya tidak berubah ya, Caesar zipper akan sama. Di sini untuk modenya ya teman-teman. Jika klik ini, maka akan berwarna hijau. Ini. Nah, jika huruf, jika misalnya kita klik untuk mode huruf, maka akan menjalankan ini. Kita menambahkan backgroundnya berwarna emerald dengan ketebalan 700 dan kita hapus background gray-nya. Hapus ya. Background gray dan kita akan remove emerald 700 dan background gray-nya untuk yang di angka. Nah, jika kita buat ini maka dia akan double. Nanti hijau dua-dua. Nah, kita buat seperti ini dan untuk add sama juga. Nah, di sini untuk fungsi encrypt kita akan buat. Di sini untuk ngecek encryptnya apakah mode vgenerate atau enggak. Nah, sini is vgenerate, apakah vgenerate. Jika true maka akan menjalankan nilai ini. Kita akan menjalankan untuk enkripsi menggunakan metode vgenerate. Sedangkan jika bukan maka akan menggunakan metode Caesar zipper. Sama untuk decrypt sama juga. Yang dimana nanti kita akan untuk vgenerate kita sama ya. Untuk jika sudah berhasil kita akan hasilnya kita akan memanggil fungsi vgenerate zipper yang kita buat di bawah. Untuk decrypt sama, kemudian untuk fungsi Caesar zipper sudah ya. Kemudian untuk fungsi vgenerate zipper. Nah, di sini kita membuat yang dimana fungsi ini kita akan gunakan untuk ketika memanggil fungsi encrypt. Mana ya? Nah, di sini kita buat parameter yang dimana untuk ketika argumen yang dikirimkan misalnya ini. Nah, ini argumen yang akan dikirimkan untuk ke parameter ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Apabila ada pertanyaan teman-teman kawan-kawan boleh silakan tanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.